Sekarang 47. 47 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amazana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu sabi'atu wal arba'una at-taubatu. Cabang iman yang ke-47 yaitu adalah taubat. Kemarin kita baru permulaan aja ya. Masa bilang kemarin nanti dilanjutkan di malam yang berikut ini ya. Melanjutkan kajian kemarin tentang cabang iman yang ke-46. Sekarang menginjak kepada ke-47, cabang iman yang ke-47 yaitu adalah taubat. Makna daripada taubat dari sisi lafaz tabayatubu taubatan. Maksud tambahannya aja ya, tabayatubu taubatan. Maknanya roza'a, kembali. Itu yang tadi dari kelewat batas balik, akhirnya enggak kelewatan batas tersebut. Karena setiap raja itu memiliki batasan aturan, dan Allah pun juga memiliki batasan, memiliki aturan. Nah, aturannya Allah, batasannya Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah kelewat batas dari pembatasan yang diharamkan oleh Allah, maka baliklah kita. Nah, ya, namanya taubat. Taubat itu beraneka macam, beraneka ragam. Taubat dari kita hakullah yang sifatnya satu dengan bermaksiat. Yang kedua, yang sifatnya kita itu tidak taat akan perintahnya, seperti sholat, ya, seperti ngaji, puasa. Kemarin kita sempat bolong-bolong karena memang ada halangan. Itu dimaafkan kita tidak puasanya di bulan puasa. Tapi kalau memang disengaja, nah itu kita mesti tobatin. Cara tobatinnya yaitu kita mengkodoinya, ya, membayarnya itu. Nah, dan tobat yang dari tidak puasa dikarenakan sengaja itu memang berat buat dimaafkannya karena memang disengaja itu. Tapi kalau dikarenakan darurat, bukan darurat ya, tapi karena dikarenakan pas tidak puasa itu dikarenakan ada elat ya. Ada elat itu ada sabab yang mencegah diri kita untuk melakukan puasa, diantaranya haid dan lain sebagainya. Itu memang dari Allah Ta'ala tidak boleh berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa di bulan apa itu namanya Syawal atau di bulan-bulan yang berikutnya, itu bukan berarti menobati daripada kita tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ya. Itu mah memang kewajiban daripada kita untuk mengkodoi daripada puasa yang Ramadan ditinggalkan itu. Yang antaranya itu ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, surah At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita bagian daripada orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang patuh kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.
Itu tobat yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Tobat yang sebenar-benarnya, makna daripada tobat nasuha adalah al-khalisu lillahi ta'ala, khalian anil thawab, yaitu murni karena Allah Ta'ala, terlepas dari percampuran perkara-perkara yang lain. Saya mah umpama ya, hebat kamu sekarang udah enggak nyekek botol lagi misalkan ya. Tadinya kamu ini kan gara-gara sebotol minuman jalan sampai sempoyongan. Emang hobi anak sekarang, yang penting botol katanya. Iya, anak saya TikTok kamu lah, kalau minuman, hafal saya juga. Nah, ini apa berhenti dari tobatnya apa Hamar ini dikarenakan kronis badannya, apa dikarenakan kronis badannya, penyakit pada dirinya, maka apa dengan ia tidak minum minuman itu bukan dikategorikan tobat karena dia unsur dulu kesehatan. Kenapa nggak boleh sama dokter? Jadi bukan karena nggak boleh sama dokter itu, jadi harus tulus karena Allah Ta'ala. Nah itu baru ya. Kamu berhenti ngerokok ya, ngerokok itu kan makruh nih ya. Nah kalau kita berhenti, bapak-bapak ngerokok ini berhenti dikarenakan menghindari perkara makruh, jadi pahala. Tapi kalau ngerokok gara-gara dokter yang nyuruh karena ini udah penyakit pada diri, dikarenakan itu nggak jadi pahala. Jadi tujuannya itu ya harus tujuannya tulus kenal itu. Jadi masih mending umpama misalkan meninggalkan perkara yang diharamkan, kayak ninggalin hammer, ninggalin hal yang diharamkan apa oleh agama, ditinggalkan karena penyakit lah atau lain sebagainya, itu juga masih mending, toh dia menjauh dari perkara yang tidak baik. Tapi bagusnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, at-taibu habibullah wa at-taibu minadambi kaman ladan balahu. Orang yang bertobat habibullah ialah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen ibu-ibu jadi habibah, orang yang dicintai oleh Allah ya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mencintai seseorang dikarenakan faktor keturunan ya, faktor karena orang itu turunan daripada orang mulia, orang berwibawa, orang berpangkat ya. Jangankan pangkat dunia, sisi pangkatnya kewalian, bahkan kenabian, kalau orangnya tidak sesuai daripada yang Allah anjurkan, sama saja tidak ada kemuliaan. Karena Allah tidak memandang baik pangkat, harta dan lain sebagainya, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Siapapun itu, semuanya umum karena semuanya hamba Allah semua. Kalau orang yang menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, di pandangan Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah itu orangnya. Bukan karena ini turunan A, B dan lain sebagainya ya. Sering saya sampaikan bahwa innallaha, an Abu Hurairah rawahu Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang fisik kalian, harta kalian ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Maka tetapi Allah melihat hati dan perbuatan. Walaupun ketongkrongannya kelihatan sama orangnya maka kayak orang soleh-solehah gitu kan. Tetapi kan Allah yang Maha tahu hati seseorang, tujuannya apa, dan amal perbuatannya baik ataupun tidak gitu. Bisa jadi mungkin yang dipandang oleh kita hina, dia itu mulia di sisi Allah.
sisi Allah, ataupun yang dipandang mulia itu hina di sisi Allah. Itu jadi bagi Allah Ta'ala mah satu yang pertama gampang untuk membolak-balikan manusia yang pandangan manusia mulia jadi hina, yang hina jadi mulia, dan semuanya bisa jadi hina, semua bisa jadi mulia juga bisa. Semuanya tuh kehendak Allah mudah. Tu ilmu kamang tasya wa tamul mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tudillu man tasya biyadika khair. Jadi bagi Allah mah tidak ada sesuatu yang mustahil. Tahu Allah yang maha kuasa, yang maha merajai, yang maha mengurus gitu kan. Makanya kalau kita berpegang teguh pada akal, kita itu akan capek, akan tersesat ya, dan pastinya akan putus harapan atau putus asa. Apalagi di zaman sekarang mungkin serba mahal ya, serba sulit dan lain sebagainya bla 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 bla. Tetapi kita punya iman, punya Allah Ta'ala. Alhamdulillah tuh pikiran hati dikasih luas, benar gak? Alhamdulillah tuh gak ada ceritanya musim kemarau, beras mahal. Gak ada tuh orang yang makan tiap harinya campur dedek padi, gak ada. Atau gak makan atau makan sehari sekali siangnya enggak, sorenya enggak, malamnya enggak. Justru malah tetap yang 4 jadi 5 nambah. Ya. Kekurangan. Benar gak? Maha kaya Allah. Padahal kalau dihitung yang nanam padi berapa orang untuk mencakupi orang-orang semuanya nih ya. Mungkin hampir satu negara, tiap negara lah mungkin ya. Di Indonesia sajalah kerataan kan makan beras ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang terdengar kelaparan. Apa itu makan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Itu poinnya. Jadi Allah Taala itu henti-hentinya kepada kita selalu memberikan akan nikmatnya. Cuman kita itu banyak tidak bersyukurnya. Itu banyak tidak berterima kasih. Padahal mohon maaf ibarat kata nasi masih di tenggorokan, yang di sini juga di piring masih penuh, mikir nanti saya makan apa ya. Padahal itu juga belum habis gitu ya. Yang kaya juga sama makannya sepiring-sepiring kayak kita gitu. Sesuap ya. Sesuap ya gitu. Karena diri kita, nafsu kita ini masih lebih tinggi daripada akal kita. Akal kita yang terpenjara nih. Nafsu kita sebagai polisinya, sebagai penjaganya. Makanya akal gak berkutik. Nafsulah yang berkeliaran gitu. Tapi kalau dibalik nafsu kita jadi tawanan, akal kita ini jadi penjaga, mau ngapain aja dia gak bisa berbuat. Tuh di kerangkeng ya kan, di penjara. Nah ketika nafsu pengen melakukan sesuatu yang tidak baik, kata akal jangan, kamu ngaji gitu kan, nggak liar gitu. Nah, jadi nafsu itu jadikan tawanan, bahwa akal itu jadikan sebagai penjaganya. Wa min ma'ani at-taubat, wa min ma'ani at-taubat. Di antara pengertian taubat adalah tarkul ma'asyi fil hal, yaitu meninggalkan maksiat tersebut di masa yang akan datang. Pokoknya besok-besok mas saya mah kagak mau ngelakuin lagi. Dan yang kedua, mana tadi? Yang pertama tarkul ma'asyi fil hal, itu yang pertama meninggalkan perbuatan maksiat saat itu juga ya. Jadi di antara pengertian tobat itu ada 3. Di antara pengertian tobat itu ada 3. Yang pertama tarkul ma'asyi fil hal, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat saat itu juga. Pokoknya stop, mulai saat ini saya kagak mau pegang lagi tuh botol. Itu ya, botol minuman itu tadi yang sampai jalan sempoyongan itu. Jadi sekarang udah nggak ada topi miring, karena mau topi pajak sama topi lurus. Jadi mulai saat ini juga pokoknya saya tinggalkan gitu. Jangan nanti aja deh yang terakhir, besok aja ninggalin ya, nggak gitu. Jadi mulai dari saat ini juga gitu. Yang kedua, wal azmu ala tarkiha bil istiqbal,
itu bertekad untuk meninggalkan maksiat tersebut di masa yang akan datang. Pokoknya mulai sekarang, besok dan seterusnya saya ogah-ogah lagi. Saya kagak mau lagi pokoknya itu. Yang ketiga itu wa tazaruku ma sabaqa min at-taqsir fi sabiqil ahwal wa dzalika la yusaqu bi uzubin. Yang ketiga itu menyusulkan perbuatan yang telah lalu dari kelalaiannya pada keadaan dirinya dulu. Susulan perbuatan mengqadai ini tidak diragukan tentang kewajibannya. Jadi yang dulu ya kita sering, bukan jarang lagi, sering umpama ninggalin sholat, kita itu menyusul, kita susuli itu daripada kelakuan kita yang dulu yang sholatnya bolong-bolong, kita kejar tuh gitu, kita kejar dengan mengqadainya. Ataupun juga puasa kita kejar dengan mengqadainya ya. Kalau bisa bahkan di tempat itu kita berbuat tidak baik, maka sekarang setelah taubat kita jadikan tempat itu menjadi baik gitu. Contoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sangat luar biasa. Dulu di tempat itu Sayyidina Umar melakukan hal-hal yang sebelum masuk Islam yang kurang baik lah. Setelah masuk Islam itu tempat dijadiin tempat yang baik. Itu tobat harus tempat yang cakep itu begitu. Bisa merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Contoh preman pasar. Dia itu ditakutin oleh orang-orang misalkan. Di situ itu selalu bikin onar. Nah, tobatnya dia kurang pas juga kalau dia tiap hari di musola, di masjid, di majelis taklim, kurang pas. Cakepnya itu tobatnya dia di pasar lagi. Cuman ngebenahin pasar. Itu cakepnya. Yang tadinya orang takut ke pasar itu nggak nyaman di situ, dia tuh bikin nyaman gitu. Itu yang cakepnya tuh begitu. Kata seperti Sayyidina ini mah tobat dari dari preman pasar, andeprok di musola, di masjid. Lah pasar gak ada yang megang. Mending orang yang benar, yang lebih parah dari dia bisa berantakan juga. Nah kayak gitu semisalnya gitu ya. Wa man nadmu ala ma sabaqa wa tahzunu alaihi fawazibun wa huwa ruh taubat. Adapun menyesal atas apa yang terlanjur telah dikerjakan dan merasa sedih atasnya, maka hal itu adalah sesuatu yang wajib dalam bertaubat. Jadi dalam bertaubat itu menyesal atas apa yang telah dikerjakan ya, yang terlanjur telah dikerjakan dan merasa sedih atasnya, itu adalah ruhut taubat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan Sayyidina Abu Bakar telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ma min 'abdin yudnibu damban fayuhsinu dhuhura wa yusalli tsumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa lalu ia bersuci dengan baik, berwudu maksudnya dengan wudu yang baik, dan ia melakukan sholat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, illa terkecuali ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebenarnya kita itu sering-sering, ini nggak disebutin sholat taubat sebenarnya mah. Ini tuh disebutin bahwa kita di mana wudu yang benar, sholat entah sholat apa aja dah gitu. Habis sholat 2 rakaat kita beristighfar sama Allah, ya astagfirullah, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terlebih lagi kalau dengan sholat taubat yang khusus itu sholat taubat ya, niat sholat taubat 2 rakaat terus baca istighfar, itu yang lebih ngena ya.
Wan Ibnu Umar anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala innallaha ta'ala yaqbalu qawlatal 'abdi ma lam yughargir. Nah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi dia belum tercekik-cekik. Selagi dia belum tercekik-cekik. Selagi dia belum tercekik-cekik itu maksudnya sebelum goro-goro, ya. Sebelum orang tersebut pas sakaratul maut, ya. Jadi innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai kerongkongan, gitu bahasanya malah, ya. Selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Kan kalau kita lihat sakaratul maut tuh tinggal di sini tuh nyawa tuh, ya, di kerongkongan. Ya, ngap-ngapan, ya. Tapi tercekik-cekik, ya, kayak gitu. Hanya wa gor-goratu taraddudur ruhi fil halqi. Dan tercekik-cekik yang dimaksud ialah bolak-baliknya ruh di kerongkongan. Nah ini kan natep sini. Saya ceritain dulu, ya, bahwa ruh itu dari ujung kaki sampai lutut. Nah, habis lutut satu rombongan datang lagi dari lutut sampai pusar. Mundur lagi satu rombongan 30 malaikat. Habis itu dari pusar sampai tenggorokan. Tinggal di tenggorokan tuh terakhir. Wal mana inal taubatal mudnib. Yang dimaksud ialah bolak-baliknya ruh di kerongkongan. Jadi maksud hadis ialah bahwa taubat orang yang berdosa itu diterima selagi ruh belum mencapai leher. Jadi sebelum ruh nyampai di lehernya kita, maka insya Allah ada kemungkinan taubatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika tercekik-cekik atau ruh sudah sampai di kerongkongan, dia itu dapat melihat nasib yang akan dialami, baik berupa rahmat atau kengerian dan kedahsyatan. Dan ketika itu tidaklah berguna baginya taubatnya maupun imannya. Kalau sudah di sini baru iman, kalau di sini sudah taubat, baru taubat itu sudah nggak dimaafkan karena sudah sampai di kerongkongan. Nah kita tuh kaum muslimin, ya, mau tobat di mana aja yang penting benar tobatnya sungguh-sungguh dimaafkan insya Allah, ya. Kalau dulu Nabi Adam itu tobatnya di Mekah baru diterima. Kalau sekarang kalau harus tobat ke Mekah berapa duit, ya, umur aja 24 25 gitu. Kita mau di rumah mau di apa, itu yang penting tobatnya benar. Jam berapa, masih ada waktu nggak? Lama, ya. 8:10. Oke, ntar lagi. Dan yang berikutnya adalah mengenai tentang masalah tobat tadi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala iblis ya rabbi wa izzatika. Iblis bilang begini nih, makhluk yang terlaknat iblis itu, ya. Iblis bilang begini kepada Allah Ta'ala, ya rabbi wa izzatika la azalu udhui bani adam adamat arwahum bi ajsadihim. Faqala Allah Ta'ala wa izzati wa zali mal'un la azalu aghfiru lahum astaghfiru. Iblis berkata, ya Tuhanku, demi keperkasaanmu aku akan tetap menyesatkan anak cucu Adam selagi ruh mereka berada dalam tubuh mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, hai terkutuk, aku akan tetap mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun. Itu, ya. Jadi iblis itu sudah sumpah, gitu, sudah sumpah ke Allah Ta'ala mau menggoda, mengganggu umat manusia
keturunan Nabi Adam atau anak cucunya Nabi Adam, madamat arwahum, selagi arwah mereka fi ajsalihim, selagi nyawa mereka, ruh mereka berada dalam tubuh mereka. Jangankan kita sekarang lagi kondisi sehat walafiat, orang sedang sakaratul maut pun tetap didatangin sama iblis sama setan itu, ya, digoda, ya, supaya apa? Maksudnya supaya keimanannya lepas, karena visinya itu, ini saya begini nih gara-gara Adam, makanya saya ini dendam sama anak cucunya Nabi Adam. Makanya ibu nih, ada 3 faktor yang dengan ketiga faktor ini yang sangat merugikan, membahayakan, dan membinasakan. Dan ini adalah 3 faktor yang awal daripada kehancuran. 1, sifat sombong. Dengan kesombongan iblis itu jatuh, ya. 1, kalau kita memiliki sifat sombong, hati-hati, ya, bisa jatuh kita melebihi daripada iblis. Padahal iblis itu ibadahnya 80.000 tahun sama Allah Ta'ala. Dengan 1 kesombongan Allah jatuhkan dia, Allah hinakan dia. Karena tidak pantas orang sombong berdampingan dengan Allah Ta'ala. Karena kesombongan itu sifat Allah Ta'ala, ya. Allah sombong, ya wajar memang Allah maha kaya maha segalanya. Makhluk mah mau pergi sombongin, toh dia juga dapat Allah Ta'ala, ya. Iblis mengaku lebih baik daripada Nabi Adam, gitu. Ana khairun minhu, katanya, aku lebih baik daripada dia. Nah, kalau kita merasa baik dari orang lain, hati-hati. 1 itu, mengecilkan orang lain. Muslim alal muslim haram 3 perkara. 1, hartanya. 2, darahnya. 3 adalah martabatnya, harga dirinya. Jangan kita menjatuhkan harga diri orang lain. Hati-hati, banyak contoh, ya. Walaupun sifatnya bercanda. Kemarin udah kita kaji, ya. Cukup kita dosa itu, kejelekan itu cukup dengan hei miskin, kan kemarin sudah kita kaji itu, ya. Nah, itu cukup seperti itu. Apalagi mohon maaf kesannya menghina di muka umum, ditertawakan orang-orang lain gara-gara dengan perkataan ini, jadi hikmah saja bagi kita, ya. Dengan keadaan seperti itu yang sudah kita buat contoh. Tapi di situ juga ada hikmahnya. Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat seseorang itu mudah, gitu kan? Padahal mah mungkin orang lain juga umpama kalau misalkan dia tahu bakalan digituin, bakal naik derajat kayak si tukang es itu, pasti yang lain berbondong-bondong semuanya. Cuman dia nggak tahu, beruntungnya dia. Padahal juga mohon maaf, banyak juga orang yang dihinakan di muka umum, lain dia aja, yang lain juga banyak, bukan hanya tukang es, tapi biasa aja, nggak kedengar derajatnya deh. Nah, ya nggak viral. Ini ada sesuatu kan, ya itulah mungkin ada suatu keikhlasan daripada orang itu yang kita tidak tahu gitu. Itu poinnya. Jadi di situ ada yang menjatuhkan, akhirnya ditambah dijatuhkan, yang dijatuhkan itu naik, yang menjatuhkan jadi jatuh, ya, yang dijatuhkan jadi itu tadi tu'til mulka man tasa wa tu'izzu wa tudillu man tasa, ya. Allah mampu ya menghinakan, mengenai seorang mampu. Kata Allah itu tadi, la azalu aghfir lahu mastaghfar, semasa dia mau beristighfar, memohon ampun, akan saya maafkan. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah lebih luas daripada sifat marahnya, gitu. Cuman jangan gini, ini jangan kebalik nih. Madimah jangan kebaliknya. Ini kadang di masyarakat juga kebanyakan orang, kalau itu banyak dosa atau melakukan maksiat, Allah Rahman Rahim, ini jangan gitu pakai ayatnya. Memang Allah Rahman Rahim, tetapi nantinya orang itu akan ngentengin buat tobat. Kalau orang berbuat maksiat, banyak dosa, jangan ke situ jalurnya, ngeloyoknya bahasanya, ya. Ini kepada Allah tuh sadidul iqab, Allah tuh maha dahsyat siksaannya. Maksudnya supaya kita itu ada giroh buat tobat.
Nah, Allah Ghafur Rahim itu gini, tatkala kita sudah bertobat benar-benar sungguh-sungguh dan kita beranggapan bahwa dosa kita lebih banyak daripada amalan kita, ya Allah dengan Rahman Rahim Engkau moga Gusti maafin saya tuh gitu. Ini mau Allah Rahman tenang aja udah, pokoknya aman gimana ceritanya ya. Nah, dan fadilah daripada istighfar sedikit lagi. Man lazimal istighfar ja'alullahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli amin farazan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang merutinitaskan, melazimkan istighfar ya. Lazim, merutinitaskan, rutin sedikit tapi rutin. Syukur-syukur 100. Ja'alallahu min kulli dhaiqin makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesempitan. Di mana setiap ada kesempitan, baik urusan ekonomi dan sebagainya bla bla bla, Allah kasih jalan keluar dan akan memberikan kegembiraan dari setiap kesusahan. Di mana ada susah ada jalan keluar, pintu kegembiraan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu ingat, kita punya itu gitu. Punya itu kita artinya punya jalur langit, bahasa kasarnya mah gitu ya. Punya jalur langit. Jadi menurut akal tidak mungkin, tapi secara iman enggak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, asal enggak ujug-ujug itu ya, enggak tiba-tiba langsung itu, enggak ada syarat tadi. Man lazimal istighfar, asal kita mendawamkan istighfar. Ibaratnya istighfar orang pengen ajaran keluar dari mana judulnya, benar gak? Gitu. Biasanya jagoan itu datang kalau penjahatnya udah merajalela, benar gak? Kan gitu di film-film. Tapi ujung-ujung jagoannya mati duluan. Nah, penjahatnya enggak, akhirnya filmnya berhenti aja. Habis. Nah itu ya. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nasu, wa fil hadis nuraya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dikit lagi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 maratan. Demi Allah kalau Rasul, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih daripada 70 kali dalam sehari. Bahkan hadis yang lain bersabda, ya Yohanes manusia, tubu ilallahi, tobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilaihi fil yaum, karena sesungguhnya aku pun bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Jadi baginda Rasul dalam sehari itu 100 kali. Yang baginda Rasul sudah dijamin surga ya. Surga paling tinggi lagi ya. Tanpa hisab, bisa memberi syafaat. Kita udah belum jelas nasibnya. Ya, surga kagak tahu. Ya, syafaat juga kagak tahu. Ya, pengen masuk surga tanpa hisab, istighfar orang. Nah, tuh ya. Nah, maka wal musawwifu, nah ini wal musawwifu may yaqulu atubu wa huwa halikun. Orang yang suka menunda-nunda, maksudnya orang yang berkata aku akan bertobat, dia binasa gitu. Jadi kalau orang yang nunda-nunda nih, nanti aja tobatnya, itu orang yang akan celaka gitu. Jadi tobat mah jangan jangan nanti karena kita tidak tahu akhir daripada hayat kita, hidup kita gitu. Jangan sampai nanti penyesalan itu datangnya belakangan. Belum kita tobat, belum dimaafkan dosa kita, maka kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, fanduru ya ahli majlis, maka perhatikan wahai ahli majlis, wahai ahli insaf, orang-orang yang insaf. Idza kana Nabi alaihi salam, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas Allah taala telah mengampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Paladi lam yad'alhu aghfirallahu. Paladi, maka
orang yang belum jelas nasibnya kayak kita nih, apakah diampuni atau tidak, kenapakah dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan tidak menjadikan lidahnya senantiasa sibuk dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapakah dia tidak mengingat penguasa yang Maha Pengampun dari azab neraka. Jadi jangan lalai kita dari aktivitas-aktivitas kita ya. Kalau kita lalai dari mengingat Allah, dari kegiatan-kegiatan ibadah, Allah bilang faulaika humul khasirun. Sekali kita jadi orang yang merugi di dunia dan rugi di akhirat ya. Alhamdulillah, nanti kita lanjut lagi cerminan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Ada semua diberikan suatu afiat dan yang paling pahala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan dawamata sa'aba aslam fi zamani minhu tawabum falam wa ma waqa'a asdum babatul abadan fi jismihi asani bi qalbihi ka'aman min royatun sabatat wa la yura asru bawin min hubbi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yura dilu bisamsi dupatani kisbahu qad alata qawman ida jalasu indal wiladati sibyada bimuqtadani hadil hasai subakadha duna min syarinari wa syirakin wa min mihani. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu estafet. Sorry, nyangkut.